Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki 2023, kita akan menemukan beragam fenomena baru menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Kita mungkin akan menyaksikan wajah-wajah baru atau masih dengan wajah lama dan bendera yang lama yang berusaha keras untuk mempertahankan eksistensi di balik krisis kepercayaan masyarakat atas janji-janji politik pada pemilu sebelumnya. PAL TV sebagai stasiun TV pertama Sumsel siap menjadi sarana informasi masyarakat untuk mengumpulkan beragam informasi dan memahami peta politik yang akan terjadi pada tahun 2024 mendatang. Langsung kita sapa bintang tamu kita kali ini, Kak Kew, atau nama aslinya itu sebenarnya Haji Hermanto Rahman. Kok bisa dipanggil Kak Kew? Sebenarnya Kak Kew ini sosok siapa sih? Mungkin banyak yang belum familiar. Jadi gini, karena saya ini terlahir dari kampung, kebetulan kampung itu terletak di kaki gunung. Ada pada saat itu keturunan Chinese itu belum banyak. Ada satu orang supir keluarga saya, namanya Kew. Nah mungkin karena mata saya sipit pada saat itu, orang manggil saya Kew. Akhirnya sampai saat ini nama itulah yang lebih populer. Kalau orang di kampung saya, orang nggak tahu nama saya Hermanto. Ketika pada saat itu saya calon DPR, calon bupati, baru orang tahu, oh namanya Hermanto. Artinya lebih tahu orang nama kecil saya daripada nama yang sebenarnya itu. Itu cerita awalnya tuh. Cerita awalnya, makanya diambillah nama panggungnya itu Kak Kew ya. Oke, sebelum terjun ke ranah politik, sebenarnya siapa sosok Kak Kew itu sendiri? Jadi kalau saya ini terlahir dari keluarga sederhana dan bahkan sangat sederhana. Kebetulan kita ini zaman dulu orang tua kita ini banyak mempunyai anak banyak. Mungkin semua orang seperti itu. Kebetulan kita ini pada 10 bersaudara. Nah dari 10 bersaudara ini, katakanlah kita, orang tua kita terutama, ada keinginan bagaimana supaya keluarga saya ini bisa berubah lebih baik. Nah, tentu itu sesuai dengan ajaran agama kita juga disebutkan bahwa Allah itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali kita sendiri. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita udah dikasih akal oleh Maha Kuasa itu. Nah, orang tua saya mengajarkan kita seperti itu. Dasarnya apa? Baru bisa kita menjadi, katakanlah bisa berubah lebih baik. Itu yang pertama ada syaratnya. Memberikan nafkah anak dengan halal. Maka itu prinsip bagi orang tua saya. Jadi kita 8 bersaudara pada saat itu. Jadi kita berjuang keras sekolah, karena dasar sekolah dulu. Karena sekolah itu kata orang tua saya, bukan kita begitu sekolah kita mengharapkan jabatan, enggak. Jadi sekolah itu untuk alat berpikir dan alat belajar berpikir dan alat belajar menyelesaikan persoalan. Itu guna kita sekolah itu. Nah makanya kita bersekolah walaupun dengan segala macam hambatan pada saat itu. Ya orang tua saya terus terang dia petani kecil, kadang-kala keliling jual sayur. Cuma itu kekuasaan Tuhan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua pendidikan, rata-rata S2 kita, dari 8 bersaudara itu. Nah, itulah, kalau kita berdasarkan akal sehat, nggak mungkin, nggak masuk akal bisa sekolah itu. Tapi inilah kekuasaan Tuhan. Nah pada saat kita selesai sekolah juga dengan segala cara pada saat itu. Kakak saya kerja di rumah makan, saya jual sayur di pasar 16. Adik saya juga jual, masukin barang di toko-toko. Bagaimana kita berjuang mandiri sehingga kita bisa melanjutkan ke pendidikan. Kalau mengharapkan itu nggak mungkin bisa, tapi orang tua selalu support. Kadangkala hasil perkebunan itu belum masak di batang, begitu panen udah habis, dijual untuk bayar SPP. Tapi itulah kebanggaan dia kan, dia bahwa tidak pernah ngeluh. Orang saya tidak pernah ngeluh. Ketika kita minta misalnya SPP, biaya sekolah, padahal kita udah tahu dia nggak punya, tapi apa katanya? Coba kita cari dulu. Nah itu yang saya hargai. Makanya kalau orang nanya siapa paling hebat waktu hari ibu, siapa paling hebat di dunia? Ibu saya paling hebat. Luar biasa sekali. Jadi mungkin menjadi inspirasi utama juga ayah dan ibu tentu ya. Betul. Motivasi terbesar nih Kak Kew untuk sampai di titik ini. Ya. Kemudian sampai terjun dan sekarang menjabat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumsel. Itu bagaimana? Bagaimana mengawali karir di PSI itu bagaimana? Mungkin saya ceritakan dulu. Oke. Dunia saya ini agak beda sama orang lain. Oke, siap. Makanya saya lagi terlahir dari bukan keturunan orang hebat, bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan pejabat, betul-betul orang dari bawah kita.
Cuma karena kita yakin pada saat itu bahwa tadi saya sampaikan, kalau kita mau merubah kita sendiri, caranya berusaha tadi. Nah, sudah kita buktikan, semiskin apapun saya pada saat keluarga saya, tapi kita tetap hidup kok. Sulit bagaimanapun biaya sekolah, tapi bisa nggak putus juga sekolah. Itulah kekuasaan Tuhan. Makanya saya punya prinsip bahwa ya hidup itu akan saya pertahankan, bahwa ada dua yang prinsip saya hidup itu, yang tidak akan saya lakukan. Yang pertama melanggar hukum agama, yang kedua melanggar undang-undang. Itu aja. Kalau gitu kita kan nyaman. Makanya saya udah berapa kali jadi ketua partai. Saya nggak pernah takut akan dipecat. Ketika seorang pemimpin saya, katakanlah ketua umum, ingin memecat saya, mungkin karena tidak senang, mungkin karena tidak nurut dia, saya nggak akan pernah dalam artian tuh apa jadi problem bagi saya. Ya. Saya nggak ada beban. Karena saya masuk di dunia politik cuma satu tujuan saya, bagaimana supaya bisa saya membantu orang banyak. Itu aja. Dengan apa? Dengan ikut ngambil kebijakan. Bagaimana kita bisa ngambil kebijakan? Mesti kita ikut dalam partai politik. Bagaimana kita bisa juga ikut, kita bisa duduk di legislatif itu atau di eksekutif. Itu baru bisa ngambil kebijakan. Nah, inilah tujuan saya masuk partai politik. Dulu saya anggota DPR provinsi, masih muda pada saat itu. Umur 32 tahun. Ketua partai juga, nggak usah sebut partainya. Nah, karena saya juga dipecat pada saat itu. Tapi bukan karena saya menyalahi aturan. Karena saya terus terang saya nggak akan pernah nurut ketua. Hormat saya hormat dengan pimpinan. Tapi menyangkut aturan, saya akan ikuti aturan. Kalau di partai namanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di negara adanya nama undang-undang. Kalau di kehidupan kita spiritual ada namanya hukum agama. Itulah yang akan turun. Kalau saya hormat, pasti hormat dengan pimpinan, dengan orang tua. Cuma menyangkut aturan saya nggak akan pernah. Diperintahkan karena perintah nggak akan saya turuti. Kalaupun saya mau dipecat, silakan aja, nggak ada beban saya. Nah, jadi saya masuk partai politik itu niatnya bagaimana supaya bisa membantu orang banyak dengan ikut mengambil kebijakan. Kita lihat siapa paling kaya aku di Palembang. Kalau misalnya orang udah punya aset, misalnya 200 miliar, udah termasuk orang berduit, orang kaya. Bisa nggak dia bantu orang sekampung? Belum tentu. Jangan orang sekampung, keluarganya pun dia nggak bisa. Tapi ketika kita ikut ngambil kebijakan dengan catatan ya, jadi anggota legislatif, tidak korupsi, tapi itu baru kita bisa merubah nasib orang. Jadi tujuan saya masuk dunia politik itu untuk bagaimana saya ikut memperbaiki kehidupan masyarakat dalam segala hal. Kalau kita udah masuk di sana legislatif, bisa kita memperjuangkan infrastruktur, pendidikan. Karena tolak ukur seorang pemimpin itu adalah ketika dia dianggap berhasil, setelah dia memimpin, nasib rakyat yang dipimpinnya berubah lebih baik. Baik mata pencarian itu yang pertama. Yang kedua pendidikan, infrastruktur. Kita lihat berubah nggak sekarang? Ya nilai-nilai masyarakat. Karena kebanyakan sekarang ini nggak pernah berpikir itu, karena memang sudah salah sistem dari awal. Jadi mau nomor berapa jadi caleg, mau duit dari mana, dari korupsi, dari merampok, dari narkoba, asal bisa bayar orang jadi anggota DPR, jadi legislatif. Setelah jadi apa kerjanya? Coba pikirannya bagaimana saya bisa ngambil uang saya itu. Mungkin melalui, kalau bahasa saya, minta fee proyek, semacam itu yang tidak akan saya lakukan. Makanya saya masuk di PSI ini. Jadi di PSI itu saya udah jenuh lah partai politik, jenuh betul, nggak mau lagi. Jadi cuma memang luar biasa sekali pengalaman sebelumnya. Jadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah kesekian kalinya menjadi ketua partai. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi tentang sepak terjang Kak Kew dalam ranah politik Sumatera Selatan, tapi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi dalam Aspirasi Demokrasi, dan kita masih akan berbincang tentang sepak terjang dari Kak Kew. Ini sosok yang
baru naik ke permukaan setelah proses karirnya di daerah. Nah, kita akan tanya lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang akan menjadi fokus atau mungkin punya pengalaman-pengalaman yang sangat personal, sangat pribadi sampai akhirnya ingin terjun ke dunia politik dan punya motivasi yang sangat kuat. Jadi begini, awalnya saya dulu kan berpikir begini ya, kita udah sekolah. Kemudian pada zaman itu, ya katakanlah zaman Orde Baru lah, sepintar apapun kita, nggak akan pernah lulus tes masuk PNS itu. Padahal kita pengen dulu bekerja di lembaga negara itu, baik katakanlah sipil maupun seluruh lembaga negara lah. Cuma harapan kita untuk masuk ke sana sangat sulit kalau kita tidak punya duit pada saat itu. Sebelum Jokowi lah. Ya. Jadi mau sepintar apapun kita, ada di kampung saya, dia lulusan ITB cum laude. Ketika tes jadi PNS, alhamdulillah dia lulus semua. Wawancara dia nggak lulus. Kan itu nggak masuk akal. Mestinya orang kayak gitu kalau saya jadi pemimpin, saya beli dong. Ini yang akan merubah menjadi lebih baik itu orang seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa mestinya orang-orang yang cerdas, yang pintar, dia masuk di lembaga-lembaga pemerintahan untuk merubah sistem lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kebetulan tinggal di kampung, sekolah di kampung zaman SMA. Nah, saya sampai kuliah, saya pulang kampung, nama daerah saya itu Pasar Jarai. Kalau di Kalangan. Yeah. Nah, kampung saya pas di sebelah itu. Jadi di Pasar Jarai itu, sebelum saya jadi anggota DPR, itu jalan batu. Boleh kamu tanya. Batu besar-besar itu. Dan air ketika kita pagi lewat dari kampung itu, kalau hari hujan, air pasti masuk jalan. Kadang-kadang kita nggak pakai sepatu, apalagi mobil. Susah banget. Nah, makanya saya ada keinginan, wah, kalau kita katakanlah jadi pengusaha, jadi orang belum tentu saya bisa bangun. Saya berpikir saya mau kerja nggak pakai duit. Akhirnya saya dulu daftar. Di manalah partai politik yang kira-kira se-DNA dengan saya pada saat itu. Saya masuk ke PDIP pada saat itu. Masuk, saya daftar, saya berjuang. Nggak pernah saya berpikir mau jadi anggota dewan. Cuma saya ikutin perjuangan. Ingat saya ketua saya dulu namanya Haji Said. Dia mantap, Kew, perjuangan kau itu tidak akan sia-sia. Alhamdulillah. Saya nggak pernah nuntut nomor urut pada saat itu. Cuma ketika pengumuman saya dapat nomor urut 2. Ketika penetapan saya ditelepon. Kew, kau dapat nomor 1, bersyukurlah. Akhirnya, waduh, saya bilang, kayak mimpi. Nah, ketika saya jadi anggota dewan, saya baca, saya pelajari. Apa sih tugas dan fungsi anggota dewan? Jangan kita cuma jadi anggota dewan, duduk, diam, cari duit aja. Sebetulnya kita nggak usah cari, udah datang. Makanya salah betul. Kalau orang berpikir jadi anggota dewan, mau cari duit. Ada itu yang seperti itu. Saya tanya, kok kamu cari duit, ngambil pipro segala macam? Wah, kalau kita nggak gitu katanya nggak kembali modal kita. Wah, saya bilang, kalau kamu berpikir mau cari uang, jangan jadi pemimpin. Karena lingkaran dewan, lingkaran pemimpin. Nah, itu yang begitu saya masuk, saya pelajari bagaimana saya bisa minimal daerah pemilihan saya bisa lebih baik. Ini saya perjuangkan. Akhirnya saya lihat, kan orang-orang kampung daerah saya ini banyak yang katakanlah jadi orang hebat lah. Jadi jenderal ini, jenderal banyak. Tapi saya sampaikan, saya bilang orang kita selalu bangga. Saya nggak senang melihat ada orang bersemangat, orang Pagarlam jadi jenderal ini, jadi pejabat ini, jadi senang. Tapi saya bilang nilainya bukan jabatan itu, bukan pangkatnya jenderal itu. Apa yang sudah kamu perbuat dengan masyarakat? Nah, apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. Begitu saya jadi DPR, saya perjuangkan seluruh fasilitas di daerah saya itu. Sampai ke lingkaran desa, drainase, masjid, puskesmas, jalan, seluruh jalan di daerah saya anggarkan provinsi semua. Karena dalam undang-undang jelas, kita ini kan NKRI. Apabila APBD kota kabupaten tidak tercover oleh kabupaten tersebut atau kota tersebut, boleh kita ambil dari provinsi, boleh kita ambil dari pusat, asal kita ikuti mekanisme ada. Langsung juga boleh, inilah aspirasi masyarakat namanya. Nah, itu saya perjuangkan. Nah, makanya saya waktu tahun 99 saya calon bupati, cuma mungkin waktu dan saya juga nggak punya duit. Di kampung saya itu 89% di kecamatan ya, pilih saya nggak pakai duit. Artinya apa? Masih banyak orang ini mau diajak berpikir, masih banyak orang baik di daerah ini, masih banyak orang pintar. Tinggal siapa yang memulai. Artinya kita harus mencari pemimpin yang baik, yang hebat. Jangan pemimpin cuma
bisa nyogok, setelah jadi bisa ngambil pi proyek. Cuma itu kemampuan dia. Untuk apa pemimpin kayak gitu? Makanya saya nggak punya beban untuk bicara ini. Di DPR juga saya seperti itu. Saya nggak punya beban saya. Nggak akan ikut-ikutan cara orang saya. Karena apa namanya? Saya bilang tadi kan, makanya saya bilang, jangan pernah kamu korupsi. Orang korupsi itu orang paling bodoh di dunia, saya bilang. Kenapa? Rata-rata orang korupsi pejabat. Artinya ketika dia jadi pejabat, seluruh fasilitas sudah terpenuhi dong. Tidur aja dibayar, mau buang air aja dibayar, ngapain mau korupsi? Maka saya katakan tadi, berapapun uang kita masih makan satu piring juga kita. Semiskin apapun kita, nggak pernah kita terbentur, nggak pernah mati lapar, nggak pernah terhambat sekolah. Itu kekuasaan Tuhan. Apa yang kita banggakan? Ketika kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Dengan apa? Dengan kebijakan yang nggak ada kita. Itulah tujuan saya masuk politik itu sebetulnya. Luar biasa sekali. Dan Kak Keo, dari ceritanya sempat juga masuk dalam beberapa partai politik. Sampai akhirnya menjatuhkan hati pada partai yang bisa dibilang partai organik yang booming pada pemilu 2019 yang lalu. Bagaimana sampai akhirnya bergabung dalam PSI? Mungkin bisa dibagi info. Saya mungkin tidak sebutkan saya partainya, sudah beberapa partai. Ya. Ketika saya masuk, yang namanya kita masuk, saya rata-rata di partai punya jabatan saya. Ya. Pernah wakil ketua, bendahara, setiap saya partai masuk, ketua. Setelah masuk, apalagi saya bukan ketua. Apa pemikiran orang-orang di partai ini? Ya mohon maaf aja lah, cuma mikirin duit kecil lagi. Itulah pikiran dia tuh. Saya contohkan, nah kenapa saya masuk di PSI dulu, saya nggak mau lagi masuk di partai-partai. Tapi ketika saya lihat berita di anggota DPR DKI, wah partai ini gue banget, saya bilang partai ini. Pertama dia anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan perempuan. Kemudian dia anti aliran sesat ini. Gitu. Nah itu yang saya tertariknya masuk di PSI itu. Kemudian PSI itu dia punya hak otonom. Jadi yang menentukan caleg, yang menentukan calon kepala daerah itu diserahkan dengan ketua wilayah masing-masing. Ketua DPD di kabupaten kota dia menentukan, ketua DPW saya menentukan kepala daerahnya, dan tidak ada intervensi dari sesuai ketentuan. Dan satu lagi, tidak pakai duit, tidak pakai mahar. Ini betul-betul tidak. Siapa yang ketahuan ngambil duit, misalnya saya contohkan. Ada ketua kabupaten kota ngambil duit, baik pencalekan maupun calon kepala daerah, itu sudah dipastikan dipecat. Begitu juga dia masuk di DPR, seperti DKI. Begitu dia masuk di DPR, saya pasti tahu kalau dia main juga pas dia ngambil pi proyek, pasti kena pecat juga. Gampang saya ketua partai. Oke. Saya telepon karena terus terang aja lah, apa Sumsel gak ada bersuara kok ketua DPR-nya. Mestinya kalau yang tidak benar kita suarakan dong, jangan kita satu kesatuan untuk kejahatan itu. Makanya saya bilang kan, korupsi itu betul-betul berbahaya. Jadi untuk pengesahan anggaran, itu udah dapat semua. Nah kalau ada orang PSI situ, pastikan saya pecat. Kalau udah ada DPR-nya. Makanya di DPR PSI itu, satu pun anggota DPR mewarnai. Contoh DKI. DKI itu cuma menolak. Dulu pertama Aibon. Kemudian menolak lagi anggaran kenaikan gaji. Cuma PSI menolak. Bisa dia kan itu. Oke, ini makin menarik dan mengerucut, dan tentunya kita masih akan berbincang lagi dengan Kak Keo setelah jeda pariwara berikut ini. Masih dalam aspirasi demokrasi bersama sosok Kak Keo. Kak Keo, partai PSI yang sangat dikenal sebagai partai generasi muda anti korupsi dan masih banyak sekali nilai-nilai moral yang dicanangkan. Bagaimana Kak Keo sendiri memilih para calon-calon pemimpin yang akan maju pada pemilu di tahun 2024 mendatang? Jadi kita di PSI itu sudah ada ketentuan kriterianya. Nah makanya saya tertarik di PSI itu. Cuma kalau partainya misalnya kita anggota DPR-nya korupsi, partainya ikut membela, nggak mungkin saya masuk partai. Mungkin saya nggak berpartai lagi. Cuma saya di PSI ini sampai sini konsisten.
Jadi anggota DPR di PSI itu setiap bulan harus melaporkan seluruh kegiatan, termasuk keuangan. Keuangan lari kemana, tugas kamu kemana, yang tidak dalam terpakai kembalikan ke kas daerah atau kas negara. Itu di PSI. Makanya saya tertarik Mas Rina. Makanya calon-calon DPR di PSI itu dibekali seperti itu. Pertama, kita tidak menerima mantan korupsi, mantan koruptor. Kemudian narkoba, kemudian orang yang intoleransi, kemudian orang yang jalan sesat ini, Jadi itu kriteria kita masuk PSI. Jadi kita pengen melahirkan bahwa anggota-anggota DPR kita di PSI itu betul-betul punya integritas. Nah, integritas itu katakanlah siapa yang kontrolnya bisa berlanjut, ya partai harus punya kontrol. Makanya di partai itu kontrolnya sangat ketat di PSI itu. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya ada anggota DPR kita, DPRD korupsi tapi belum dibuktikan secara hukum, udah kita tunggu. Enggak. Kalau saya udah tahu dia ada korupsi, meskipun secara hukum pasti dipecat juga. Nah, inilah orang-orang PSI itu kita bekali seperti itu. Jadi setiap anggota DPR silakan dia mau DPR kabupaten kota, cuma ketika dia melakukan pasti ketahuan dan pasti kena pecat. Karena apa? Kita calon anggota DPR tidak boleh menerima uang. Jadi anggota DPR-nya juga tidak boleh dipotong gaji. Jadi mereka betul-betul bekerja untuk rakyat. Makanya kalau kita masuk partai politik itu jangan salah niat. Niat kita itu bagaimana berbuat banyak melalui kebijakan yang jalannya adalah partai politik. Itulah satu-satunya. Karena banyak orang ini kadang-kala merasa bangga, merasa hebat. Saya bilang orang hebat itu yang punya nilai itu bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi apa yang sudah dia lakukan. Saya contohkan jadi anggota DPR. Kalau di wilayah kita tidak berbuat apa-apa, cuma bisa ngomong kong kali kong bel pipra, untuk apa? Memang kalau kita bicara hukum sulit untuk dibuktikan, tapi lingkaran setan. Nah, saya buktikan itu di zaman saya. Jadi dari jalan batu di zaman saya, belum sampai saya 3 tahun DPR sudah total itu. Jadi jalan ke perkebunan, jalan pasar, jalan desa, itu di zaman Pak Sarel Usman, saya minta ke dia, tolong anggarkan jalannya. 3 kali Pak Sumat datang ke kampung saya, kecamatan saya untuk melihat itu. Dengan sangat senang hati kita berterima kasih bahwa gubernur belum pernah datang ke kampung seperti dulu. Ini datang dan membawa pembangunan, termasuk sekolah. Sekolah Muhammadiyah, sekolah saya masih SMP itu. Sekolah itu kayu, buru-buru. Sekarang boleh dilihat. Anggaran provinsi semua. Semua sekarang beton, permanen semua. Begitu juga sekolah-sekolah negeri. Dari mana anggaran? Termasuk masjid, hampir seluruh masjid dibangun di daerah saya itu. Diambilkan anggaran provinsi. Itulah kesenangan saya. Jadi saya ngomong, kamu walaupun banyak duit belum tentu kamu bisa bangun jalan 1 kilo. Bukan saya yang bangun, tapi inilah tugas dan kewajiban kita kalau kita mau masuk jadi pejabat baik di DPR, legislatif maupun di eksekutif. Inilah tugas kita sebenarnya. Oke, dan mungkin bisa Kak Keu kasih ke penonton sekalian closing statement ini untuk masyarakat sekalian dalam menilai siapakah nanti para calon legislatif yang akan maju dan pesan-pesan khusus untuk generasi muda yang mungkin akan baru memulai karir politik mereka pada tahun 2024 mendatang. Silakan Kak Keu. Jadi saya pesan kepada terutama seluruh masyarakat daerah pemilihan Sumatera Selatan, baik calon DPR RI, calon DPR provinsi maupun kabupaten kota. Kita jangan melihat sosok keluarga, jangan melihat sosok orang daerah kita, tapi lihatlah dari pembicaraannya, dari program yang dia sampaikan masuk akal atau tidak, itu yang kita pilih. Karena apa? Kalau kita milih orang kita, saudara kita, ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya, rugi kita. Jadi kalau saya punya cerita, saya sampaikan sering kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, maka akan menguntungkan semua pihak. Cuma kalau kita mendapatkan pemimpin yang jelek, meskipun keluarga kita juga termasuk yang rugi. Jadi pilihlah baik calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah, orang-orang yang kapan perlu diajak kontrak politik, akan korupsi atau tidak. Kita lihat jawabannya, bisa diperang jawab atau tidak. Itu aja pesan saya. Saya ajak masyarakat berpikir rasional, lihat track recordnya, lihat program kerjanya, lihat kerjaan sehari-harinya, apa yang sudah dilakukan. Kalau dia sudah jadi pemimpin, apa yang sudah dia lakukan, bisa merubah keadaan atau tidak. Kalau tidak, ngapain kita pilih lagi?
Jadi itu saya buat saya masyarakat, pilihlah orang-orang yang benar-benar punya integritas, orang-orang tanyakan terus terang akan korupsi atau tidak, karena korupsi yang paling membahayakan. Omong kosong kita akan mencapai kesejahteraan ketika korupsi ini tumbuh dari mana-mana. Omong kosong lah, dari kepala daerahnya, dari legislatif korupsi, gimana masyarakat mau sejahtera? Karena kita masuk dunia politik itu ingin jadi pemimpin, tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada umumnya itu tujuan kita. Bagaimana caranya? Kita perbaiki apa yang dia butuhkan, termasuk mata pencariannya. Dengan apa? Dengan kebijakan. Nah, kita lihat seorang pemimpin punya kebijakan yang baik, nggak punya program, itu saya imbauan saya pada. Saya kira itu aja. Oke, dan pemirsa sekalian, semoga dari kisah Kak Kawi banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, dan saya yakin juga bahwa semakin berkembangnya informasi dan teknologi yang luar biasa, akses yang sangat mudah, dan masyarakat yang semakin cerdas dalam menilai sosok-sosok yang akan tampil nantinya, akan terjadilah pesta demokrasi yang sangat adil, dan lahirlah pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang akan memimpin dan merealisasikan janji-janji politik yang terdahulu. Dan inilah dia aspirasi demokrasi bersama saya Mutiara Afifah. Sampai ketemu di podcast